Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faza Kozin Al-Fadli dan anggota saya Hanifah Septiana Sari dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait pembelajaran Kapita Selecta dengan berjudul Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Datangnya Belanda di Indonesia merupakan suatu bencana bagi kehidupan masyarakat pribumi pada saat itu. Nah, salah satu wilayah yang merasakan dampak kedatangannya Belanda itu termasuk salah satunya adalah Pulau Jawa. Dan pada saat kepimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-5 yang pada saat itu masih balita, banyak sekali terjadi konflik antara anggota kelompok Danurejo ke-4 yang memihak kepada Belanda dan Pangeran Diponegoro yang menentang terhadap Belanda. Nah, di Yogyakarta sendiri pengaruh Belanda sangat besar yang mengakibatkan perubahan-perubahan besar terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan sejak Kesultanan Yogyakarta yang di bawah kekuasaan Belanda, yaitu Jenderal Daendels. Karena hal itulah Pangeran Diponegoro sebagai seorang bangsawan merasa prihatin. Pada saat itu Pangeran Diponegoro semakin merasa prihatin dengan tingkah laku pejabat Belanda yang semakin mudah masuk ke dalam keraton dan mengadakan hubungan gelap dengan beberapa putri keraton. Hal itu terjadi karena komandan pasukan pengawal keraton, Mayor Wironegoro yang merupakan kerabat dari Patih Danurejo IV tidak melarang mereka. Selain itu, penderitaan rakyat sebagai akibat beban berbagai macam seperti halnya pajak, biaya cukai, dan sewa tanah. Dan salah satu sebab khusus Pangeran Diponegoro merasa kecewa yaitu ketika pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Selain itu juga terjadinya Perang Diponegoro disebabkan karena kekuasaan raja semakin melemah. Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja yang mengakibatkan raja berada di bawah kendali Belanda. Adat istiadat keraton pun menjadi rusak dan kehidupan beragama serta moral para bangsawan semakin merosot akibat dari masuknya budaya barat yang semakin kuat. Nah, berikut adalah beberapa konflik-konflik di atas. Itu merupakan cikal bakal meletusnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pemerintah kolonial Belanda yang semakin bertindak semena-mena. Selanjutnya adalah sikap Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan Sultan Hamengkubuwono ke-5. Sultan Hamengkubuwono ke-5 memiliki nama kecil Gatotmenol. Nah, Gatotmenol dinobatkan sebagai raja di usianya yang masih balita, yaitu kurang lebih 3 tahun. Di usianya yang masih balita, beliau didampingi Dewan Perwakilan dengan terdiri dari neneknya, ibunya Pangeran Hamengkubuwono, dan Pangeran Mangkubumi. Nah, dengan berbagai konflik yang ada, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan mundur dari perwakilan, membuat Danurejo IV dengan dukungan Belanda berhasil mendominasi semua kebijakan keraton. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Danurejo IV dan Belanda setelah Pangeran Diponegoro itu mundur dari perwakilan, hal itu semakin memberatkan rakyat yang mengakibatkan Pangeran Diponegoro mengambil tindakan terakhir, yaitu dengan jalan perang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022. Di sini saya akan menjelaskan tentang siasat, faktor pendorong, serta hambatan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam menentang penjajah Belanda. Untuk yang pertama yaitu siasat. Setiap perlawanan pasti memiliki taktik atau siasat untuk bisa mencapai yang namanya kemenangan. Begitupun dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro memiliki taktik yaitu yang pertama, menghimpun kekuatan secara baik dan terpikirkan dengan semaksimal mungkin di pedesaan.
melalui cara yaitu dengan menyuruh pengikut-pengikutnya dengan diberikan tugas untuk menebangi pohon-pohon sehingga menutupi jalan yang dilewati pasukan Belanda. Selain itu juga Pangeran Diponegoro menyuruh mereka untuk membakar jembatan-jembatan kayu, menggali lubang dan diberi bambu runcing supaya jika pasukan Belanda jatuh ke lubang tersebut akan terluka akibat bambu runcing yang ada di dalamnya. Untuk strategi yang kedua yaitu penyergapan tiba-tiba. Penyergapan secara tiba-tiba tersebut dilakukan tanpa diketahui pasukan Belanda dengan cara bersembunyi di balik rerumputan yang panjang di sepinggir jalan, seperti halnya permainan peta umpet. Kemudian waktunya sudah tepat, dapat langsung melancarkan serangan yang luar biasa dan tepat. Taktik yang ketiga yaitu dengan merampas persenjataan pasukan Belanda. Taktik ini dilakukan dengan cara merebut senjata-senjata yang dipakai pasukan Belanda, termasuk meriam dan senjata api. Tidak hanya perampasan senjata, tetapi Pangeran Diponegoro dan pengikut-pengikutnya juga memiliki senjata khas mereka, yakni memakai keris yang diikat pada ujung bambu. Gunanya yaitu untuk menjatuhkan prajurit atau serdadu Belanda dari kudanya. Taktik yang selanjutnya yaitu taktik gerilya. Dalam perang Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan mendengungkan ideologi perang sabil. Sehingga untuk memperkuat semangatnya, Pangeran Diponegoro diberikan nama yakni Sultan Harucokro Kabiril Mukminin Khalifatullah ing Tanah Jawa. Selanjutnya, dalam suatu perang pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Dalam perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro ada beberapa faktor pendukungnya, yaitu yang pertama, gerakan dimulai pada tanggal 21 Juli 1825. Pangeran Diponegoro mengeluarkan kebijakan ketetapan pajak tanah miliknya dihilangkan. Tujuannya yaitu untuk menarik simpati massa petani agar bergabung dengan Pangeran Diponegoro untuk melawan para penjajah Belanda. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga berusaha menghimpun dana untuk memperkuat pasukannya. Selanjutnya yaitu dengan adanya ramalan tentang akan terjadinya perang besar. Ramalan tersebut terdapat dalam buku Babat Kedung Kebo sebagai pertanda bahwa Pangeran Diponegoro akan menjadi pemimpin melawan kafir-kafir yang menghancurkan budaya dan adat Islam yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro sering bermimpi dan muncul penampakan perang yang akan terjadi. Sejak Mei 1824 sampai Juli 1825, Pangeran Diponegoro menyepi ke Gua Secang di Selarong. Ia sering bermimpi dan muncul penampakan terjadinya suatu perang yang semakin memperjelas peran yang harus dimainkannya menjelang Perang Jawa. Faktor pendorong selanjutnya yaitu dengan banyaknya bantuan dari santri. Alasan kaum santri tersebut ikut bergabung dengan Pangeran Diponegoro karena ingin mengembalikan keluhuran adat Jawa yang bersih dari budaya Barat. Salah satu tokoh yang tersohor di kubu santri ini adalah Kiai Mojo. Selanjutnya yaitu adanya kaum perempuan yang ikut bertempur. Ada dua perempuan hebat, yakni yang pertama Raden Ayu Serang, pemimpin pasukan berkekuatan 500 orang di daerah Serang, Demak, dan yang kedua yaitu Ayu Yudokusumo yang menjadi otak serangan atas komunitas Tionghoa di Ngawi, tepatnya di Munang. Selanjutnya yaitu adanya peran kiai. Sebanyak 121 kiai bergabung di pasukan Pangeran Diponegoro. Kiai berkontribusi melalui ilmu-ilmu gaib atau mempunyai keahlian bela diri. Faktor pendorong selanjutnya yaitu adanya kerjasama dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Di samping memiliki panglima perang, Pangeran Diponegoro juga mempunyai tokoh-tokoh pendamping seperti Pangeran Mangkubumi atau Paman Pangeran Diponegoro, Pangeran Ngabehi,
Joyokusumo, Kiai Mojo, Sentot Alibasa, Abdul Mustofa Prawirojo, dan lain sebagainya. Subpoin selanjutnya yaitu faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat yang menjadi faktor atas kekalahan Perang Jawa, yaitu yang pertama, terpecahnya Pangeran Diponegoro dengan pengikut-pengikutnya. Salah satu pengikutnya yaitu Kiai Mojo yang keluar dari barisan pasukannya, yang menjadi puncak hilangnya separuh kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro pada saat itu. Yang kedua yaitu taktik dan strategi pihak Belanda. Taktik dan strategi yang dilakukan oleh pihak Belanda yaitu dengan membangun lebih dari 200 benteng di Jawa dengan maksud mempersulit gerak Pangeran Diponegoro beserta pengikut-pengikutnya. Faktor penghambat yang ketiga yaitu adanya janji-janji perdamaian yang menggiurkan terhadap penduduk Jawa. Janji yang dimaksud adalah memberikan benih tanaman gratis maupun baja gratis, akan menurunkan pajak, mengurangi kewajiban kerja bakti, dan menaikkan upah buruh harian di sekitar benteng untuk mendorong para petani beserta keluarga mereka supaya betah tinggal di wilayah benteng Belanda. Faktor yang keempat yaitu melemahnya fisik Pangeran Diponegoro. Fisik Pangeran Diponegoro pada pertengahan November 1829 dan awal Februari 1830 yang membuat Pangeran menderita karena kelelahan serta dirasakannya serangan malaria di sepanjang jalan setapak ke gubuk-gubuk petani. Faktor penghambat selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro ingin melakukan perundingan damai dengan pihak Belanda. Perjalanan Pangeran Diponegoro perihal tentang mengapa Pangeran Diponegoro ingin berunding terhadap Belanda, yaitu karena pergerakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro dengan melihat situasi para pasukan-pasukannya yang semakin berkurang dan melemah, akhirnya menjadi keputusan yang terakhir. Karena melihat kondisi pada saat itu tidak memungkinkan. Faktor selanjutnya, pengkhianatan yang dilakukan Belanda. Pangeran Diponegoro awalnya ingin berunding dengan baik-baik, tetapi rencana licik pihak Belanda, Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Untuk subpoin yang selanjutnya yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya Perang Jawa. Setelah 5 tahun lamanya, Perang Jawa berlangsung dramatis, mulai dari kemenangan, kekalahan, hingga pengkhianatan. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utaranya, terkena dampak pergolakan tersebut. Dampaknya yaitu meliputi 1. 2 juta orang penduduk Jawa terpapar oleh kerusakan perang dan 1/4 dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak dan jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Dampak selanjutnya yaitu munculnya kolonialisme secara resmi berlaku di Pulau Jawa. Kekuasaan raja yang lemah membuat para pejabat Belanda semakin leluasa membawa budaya barat ke dalam kerajaan yang bertentangan dengan agama Islam dan budaya keraton. Dan dampak yang terakhir yaitu penerapan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Perekonomian rakyat menjadi semakin buruk setelah ditetapkannya Kulturstelsel yang mewajibkan rakyat menanam tanaman komoditi ekspor yang laku di pasaran Eropa, dan kemudian pemerintah Belanda membelinya dengan harga yang murah. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan masyarakat Jawa pasca perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Oke, baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menyadari bahwa dalam penyampaian kami masih jauh dari kata sempurna dan juga masih banyak kekurangan.
Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga pembahasan-pembahasan tadi mampu membuat kita semua mendapatkan ilmu baru dalam khazanah sejarah, khususnya mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.